Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum ma'asyiral ihwani jami'an. Kudoakan dan kuucapkan salam penghormatan sebagai bentuk memuliakan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Haji Muhammad Cengho Tun Abdul Razak bitahiyatil Islam, dengan ajaran Islam yang disunnahkan, yang sangat dianjurkan, yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam walladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Haji Muhammad Cengho yang berbahagia, yang kami hormati, yang kami muliakan dan yang kami banggakan, yang tentunya semoga kita semuanya senantiasa dalam curahan naungan limpahan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, hidup berkah dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Tentunya segala puja-puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya senantiasa selalu tertanam dan terpatri di dalam lubuk hati sanubari kita yang paling dalam, kapanpun dan dimanapun kita berada, atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang dibentangkan luas kepada seluruh hamba-hamba dan makhluknya, yang dengan itu pula alhamdulillah kita dapat hadir berkumpul bersama-sama di majlis yang mubarak ini, fi baitim min buyutillah, daripada rumah-rumahnya Allah, Masjid Haji Muhammad Cengho Tun Abdul Razak yang sama kita cintai dan kita banggakan ini, guna kita senantiasa membuktikan ketaatan, kepatuhan, ketundukan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dan alhamdulillah kita sudah tunaikan sholat subuh berjamaah di masjid. Demikian pula tentunya sholawat beriring salam, berangkai kata semoga pula senantiasa selalu tercurah dan terlimpah kepada sang kekasih yang mulia, yang mempunyai kepribadian yang agung, budi pekerti yang luhur, sayyidil wujud, penghulu daripada segala ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya manusia di atas permukaan bumi ini yang meskipun beliau sudah wafat berabad-abad tahun lamanya, namun ketika kita mendengar namanya disebut dan kita bersolawat kepadanya, karena itu memang diperintahkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan keluasan rahmatnya akan memberikan amal pahala yang besar kepada kita. Itulah junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya beserta keluarga beliau,
para sahabatnya, tabi'in, tabi'it, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, hingga insya Allah sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa setia dan istiqomah di dalam menjalankan syariat dan ajaran yang telah dibawa oleh beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ja'al salawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatimin nabiyyin abdika wa rasulika imamil khairi wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athul maqamal mahmud alladhi yaghbituhul awwaluna wal akhirun. Pembahasan kita pada hari ke-18 Ramadan 1443 Hijriah, 20 April 2022 Miladiah, adalah tentang pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Kenapa ini saya angkat? Meskipun kita sudah pada mengetahui, namun ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang belum mengetahui keutamaan, kedudukan dan kemuliaan sholat sunnah rawatib. Mereka terlalu mengedepankan sholat sunat tarawih, tapi mengenyampingkan bahkan melalaikan sholat sunnah rawatib. Padahal dari segi kedudukan, keutamaan antara sholat sunat tarawih dan sholat sunnah rawatib, apakah itu sholat sunat tarawih dikerjakan 8 rakaat atau 20 rakaat, tetap lebih utama kedudukannya sholat sunnah rawatib. Bukan saya menafikan atau merendahkan sholat sunat tarawih, tidak. Salah satu amalan yang mulia dikerjakan di bulan Ramadan adalah sholat sunat tarawih. Dan sholat sunat tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di luar bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan namanya qiyamul lail. Di bulan Ramadan qiyamul Ramadan. Satu-satunya sholat malam yang kita kerjakan setelah sholat Isya atas kemurahannya Allah Subhanahu wa taala, yakni sholat sunat tarawih. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, di mana diketengahkan innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha tinggi, faradha siyama ramadhana, telah mewajibkan kita hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya di bulan Ramadan siang harinya kita melaksanakan ibadah puasa. Sami'na wa ata'na, kita mendengar, kita mematuhi dan mentaatinya, karena kita adalah orang-orang yang beriman. Wasanantu qiyamuhu, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mensunnahkan kita, sangat menganjurkan kita agar kiranya malam harinya kita tegak berdiri melaksanakan qiyamul lail, qiyamul Ramadan, salat sunat tarawih. Sami'na wa ata'na, kita mendengar, kita mematuhi dan kita mentaatinya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Paman somahu wa qamahu, barang siapa di bulan Ramadan siang harinya ia melaksanakan ibadah puasa atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan memperoleh limpahan pahala-pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya pahala yang Allah berikan sehingga tidak ada batasannya, tidak ada ukurannya, tidak ada takarannya. Kemudian malam harinya kata Nabi, mereka itu tegak berdiri melaksanakan qiyamul lail, qiyamul Ramadan, salat sunat tarawih, dan banyak salat sunnah yang dia kerjakan. Ihtisaban kharaja minadz-dzunubi
kayaumin waladathu ummuhu. Nanti mereka keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, laksana seorang bayi yang baru terlahir dari perut seorang ibu, putih, bersih, suci, tidak ada noda sama sekali. Amin ya rabbal alamin. Makanya insya Allah kita harus optimis, karena sebelum masuk bulan Ramadan suasana hati kita sudah gembira. Berjumpa dengan bulan Ramadan bertambah kegembiraan itu sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan kita akan banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena di bulan Ramadan kita berjumpa dengan yang namanya hari-hari fadilah, di mana hari-hari fadilah itu tidak akan pernah kita jumpai kecuali di bulan Ramadan. Dikatakan hari-hari fadilah, sekecil apapun perbuatan baik, amal-amal soleh yang kita kerjakan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala min asratin, bukan hanya 10 kali lipat, ila sab'i mi'atin, bahkan sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi, karena puasa itu bagi Allah, Allah sendirinya akan memberikan amal pahala bagi mereka yang berpuasa. Makanya kegembiraan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diantaranya adalah insya Allah kita ini nanti akan masuk surga. Amin. Aminnya kenapa kecil sekali? Amin ya rabbal alamin. Harus optimis. Kenapa Ustaz Wahyu optimis sekali? Nabi yang menyampaikan. Kata Nabi, al jannatu thamaniyatu abwab. Surga itu mempunyai 8 pintu, dan di antara 8 pintu itu minha yusammar rayyan, ada satu pintu surga yang bernama ar-rayyan, la yudkhiluhu illa shaimun. Tidak ada yang masuk surga melalui pintu itu kecuali bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salat sunnah rawatib, salat sunat tarawih kerjakan, tunaikan. Amalan yang mulia di bulan Ramadan. Tapi sekali lagi jangan pernah menyampingkan atau menafikan atau melalaikan salat sunnah rawatib. Ustaz, yang manakah itu salat sunnah rawatib? Karena yang kami ketahui, yang dimaksud dengan salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Itu betul. Hanya untuk lebih detailnya lagi, yang mana yang dimaksud dengan salat sunnah rawatib tercantum di dalam hadis Nabi yang sahih, terdapat di dalam kitab Sahihul Bukhari wa Sahihul Muslim, muttafaqun alaih, tidak ada sedikit pun keraguan tentang kesahihannya. An Ummah Habibata radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, taqulu, dari Ummi Habibah radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoinya. Zaujin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam taqulu, beliau ini adalah istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taqulu, beliau berkata, apa perkataan beliau? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu, sungguh saya mendengar langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man shalla itnai asyrata rak'ah bi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitum fil jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat
fi yaumin, baik pada waktu siang hari, walailatin, ataupun pada waktu malam hari, buniya lahu bihinna baitum fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan rahmatnya sudah, bukan akan, bukan juga semoga. Kalau akan belum tentu, semoga dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan rahmatnya sudah mempersiapkan sebuah rumah yang indah, mewah, megah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini yang dimaksud dengan sholat sunnah 12 rakaat, tercantum di dalam hadis Nabi yang sahih juga dan diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, di mana di situ diketengahkan arba'a raka'atin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum kita melaksanakan sholat zuhur. Jadi kalimat qabla itu artinya sebelum. Ini bahasa Arab. Teknik pelaksanaannya 2 rakaat salam dan sebentar sekali dikerjakan. Jika seandainya niatkan dalam hati, ya, niat dalam hati. Tapi ada juga sholli sunnataz zuhri rakaataini qabliyatan lillahi taala, Allahu akbar, tidak apa-apa. Dia ingin menguatkan, mengokohkan kembali niat, maksud dan tujuannya, tapi tentu niat di dalam hati. Karena ada hadis Nabi juga mengatakan al-iman wa takrirum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wa amalun bil arkan. Iman itu diucapkan oleh lisan kita, dibenarkan oleh isi hati kita, dan dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Dalam mazhab Syafi'i dianjurkan ini, tidak ada masalah. Tapi yang jelas mazhab menyepakati niat di dalam hati. Langsung saja baca Fatihah. Tidak usah baca doa iftitah. Ustaz, baca doa iftitah bagus, kelamaan. Allahu akbar, baca Fatihah. Seperti biasa. Berdiri lagi, Fatihah lagi, tak usah baca ayat. At-tahiyatnya, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Berdiri lagi. 4 rakaat 2 kali salam. Kemudian warakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah kita melaksanakan sholat zuhur. Sudah 6, ya, sudah 6. Warakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah kita melaksanakan sholat maghrib. Sudah 8. Warakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah kita melaksanakan sholat isya. Sudah 10. Warakaataini qoblal fajri atau warakaataini qoblal subhi, 2 rakaat sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Ini tadi baru saja kita tunaikan. Dari 12 rakaat yang baru saja saya terangkan ini, ibu bapak, saudara-saudaraku, puan-puan dan tuan-tuan yang terhormat, inilah yang dinamakan dengan sholat sunnah rawatib. Dan kedudukannya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat teristimewa, saking teristimewanya sehingga menghampiri dengan wajib. Saking ditekankannya untuk dilaksanakan, sehingga andai kata kita melaksanakan sholat sunnah rawatib ini dalam keadaan duduk, kita malas berdiri, padahal kita tidak dalam keadaan uzur. Kita mampu berdiri, tapi kita melaksanakan sholat sunnah cuma duduk, diperbolehkan. Beda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib, kalau dia mampu berdiri, tidak boleh duduk. Kecuali dia tidak mampu berdiri dalam keadaan uzur, baru duduk. Tapi untuk pelaksanaan sholat sunnah, meskipun dia tidak dalam keadaan uzur, dia mampu berdiri, tapi dia melaksanakannya duduk, dibolehkan. Tapi pahalanya beda. Kenapa beda, Ustaz? Nah, dia mampu berdiri, tapi tidak mau berdiri, dia cuma duduk saja. Tidak ada masalah. Yang jelas dibolehkan. Kemudian dari 12 rakaat yang baru saya terangkan tadi ini,
Ada lagi yang memiliki kedudukan lebih utama, lebih mulia. Apa itu? Sholat sunnah sebelum sholat subuh. Ini tadi baru saja kita tunaikan. Makanya sering kita mendengar para mubalik menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaataini qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar yang kalian kerjakan itu jauh lebih baik, lebih utama daripada dunia beserta isinya. Bukan lagi Makassar beserta isinya. Itu baru salat sunnahnya. Wa kaifa, dan bagaimana pula dengan salat wajibnya. Jadi yang dimaksud dengan rakaataini qablal fajri itu adalah sholat sunnah qabliyah subuh. Karena fajri itu bahasa Arab, bahasa kitanya adalah waktu subuh. Ini tadi kita bertunaikan. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya sampai akhir hayat, beliau sekalipun belum pernah meninggalkan yang namanya sholat sunnah qabliyah subuh, meskipun beliau dalam keadaan musafir, dalam keadaan berpergian jauh. Sehingga para ulama membolehkan datang ke Masjid Haji Muhammad Cheng Ho melaksanakan sholat subuh berjamaah. Begitu masuk masjid, iqomah dikumandangkan. Berarti kita ketinggalan sholat sunnah qabliyah subuh, boleh diqodok, tapi jangan di masjid. Kenapa? Nanti jadi fitnah. Iya, bingung ada apa lagi ini, sholat apa lagi ini, saudaraku ini lain-lain aliran ini. Padahal dia kesian mengqodok sholat qabliyah subuh. Nanti di rumah supaya aman. Tapi kalau kita dalam keadaan musafir, di sini juga jangan terlampau soleh. Dalam keadaan bepergian, sholat sunnah rawatib tidak perlu lagi dikerjakan. Kenapa? Sholat yang wajib saja diringkas. Di sini ada kalimat jangan terlampau soleh. Ustaz, berarti kita tidak dapat mendapatkan pahala? Oh tidak. Karena keistiqomahan kita ketika kita dalam keadaan mukim, di mana kita berdomisili, kita melaksanakan sholat sunnah rawatib. Ketika kita musafir, bepergian jauh, kita tidak laksanakan, tetap kita diberikan pahala yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditetapkan melaksanakan sholat sunnah rawatib. Ini hebatnya kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali sekali lagi sholat sunnah qabliyah subuh, meskipun dalam keadaan musafir tetap kita kerjakan. Kemudian yang terakhir, apapun itu salat sunnah, apakah kedudukannya ghairu muakkadah, salat sunnah yang tidak terlalu ditekankan, apalagi sunnah muakkadah, salat sunnah yang sangat teristimewa, yang sangat dianjurkan sekali, selama bulan Ramadan jangan pernah kita tinggalkan. Kenapa Ustaz? Karena salat sunnah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan pahalanya disetarakan dengan sholat wajib, dan tidak akan pernah kita jumpai kecuali di dalam bulan Ramadan. Sholat wajib yang kita kerjakan pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali. Kemudian dengan memperbanyak kita melaksanakan sholat sunnah, bukan hanya kita mendapatkan rumah di surga, akan tetapi kita masuk surga berkumpul bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi dalam sebuah riwayat hadis dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami, beliau meriwayatkan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya bepergian ke suatu tempat yang jauh bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwudu'ihi. Sayalah yang mempersiapkan segala keperluannya Nabi. Apakah itu air wudunya Nabi atau apa saja yang menjadi keperluan Nabi? Asistennya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lisal, suatu ketika kata Rabi'ah bin Malik al-Islami, ini Nabi datang kepada saya, lalu dengan wajah senyum beliau menyampaikan kepada saya, faqala lisal,
Coba Rabi'ah bin Malik al-Islami, engkau minta kepadaku apa yang engkau ingin minta dariku. Mungkin kalau Ustaz Wahyu diberikan kesempatan sama Bapak Presiden Jokowi, Ustaz, antum mau minta hadiah apa dari saya? Saya bilang begini, Pak Presiden yang terhormat, kebetulan ini kodong rumahku di lorong, kalau musim hujan kebanjiran, tak kasih hadiah saya di rumah yang tidak kebanjiran, yang bagus tentunya. Tentu itu yang ku minta, karena hidupkan di dunia ingin tempat tinggal yang bagus biar nikmat beribadah. Tapi ini baginda Rasulullah Muhammad SAW menawarkan, ya Rabi'ah bin Malik al-Islam, coba kau minta dariku apa yang kau ingin minta. Fakultu, maka dia mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya hanya minta kepadamu agar kiranya bagaimana saya ini bisa masuk surga dan berkumpul bersamamu wahai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi tersenyum, qal au ghairu dzalik, mungkin masih ada permintaanmu lagi yang lain, coba kau sebutkan saja, tak usah sungkan-sungkan kalau bahasa kita ya. Qal huwa dzaka ya Rasulullah, saya tidak minta apa-apa darimu ya Rasulullah, saya hanya minta agar bagaimana saya ini supaya bisa masuk surga dan berkumpul bersamamu wahai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasul pun tersenyum, qala fa inni ala nafsika bi kathratis sujud, kalau memang demikian adanya, bantulah saya atas dirimu dengan memperbanyak melakukan sujud. Sehingga para ulama yang ahli hadis ya, al-muhaddis menafsirkan dialog ini, yang dimaksud dengan bantulah saya atas dirimu untuk banyak melakukan sujud adalah dengan banyak-banyak melakukan sholat sunnah. Berapa kali sujud kalau kita sholat sunnah? Habis adzan maghrib kita sholat sunnah, habis sholat asar, sudah adzan asar kita sholat sunnah, ya kan? Banyak kita melaksanakan sholat sunnah, belum lagi sholat sunnah yang mutlak, habis ambil air wudhu, pokoknya banyak sholat sunnah kita kerjakan, itu tuh banyak sujud. Kemudian nanti sholat sunnah yang kita kerjakan kelak di yaumil qiyamah ini akan menjadi amal pahala tambahan bagi kita yang selama hidup di dunia sholat fardunya bolong-bolong, termasuk pribadi ini waktu zaman jahiliyah, waktu masih muda, banyak sekali kulalaikan sholat fardu. Namanya juga anak muda, ya. Tentu kita sebagai manusia, makhluk yang dhaif, yang lemah, yang senantiasa lalai, lupa, bermaksiat. Maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di bulan Ramadan penuh maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, penuh ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Unzuru hal li 'abdika min tatawwi'a fayukammala biha man taqasa minal faridati syai'un. Hei para malaikatku, coba kau tengok, coba kau lihat baik-baik. Mungkin si fulan bin si fulan, hambaku itu, mereka semasa hidupnya di dunia banyak sholat sunnah yang dia kerjakan. Benar ya Allah, ini hambamu si fulan bin si fulan, banyak sekali sholat sunnah yang dia kerjakan. Itulah yang menyempurnakan sholat fardunya yang bolong-bolong, sehingga dengan demikian maka diterimalah seluruh amal ibadah kita yang lain, karena sholat kita dianggap sempurna, dapat legitimasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan. Kalau terlalu panjang mohon dimaafkan, dan jika seandainya ada hal yang ingin kurang jelas dipertanyakan, insya Allah. Ya, siap. Silakan bagi jemaah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berbicara tentang ajaran Islam, kita sebagai orang beriman, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Naam. Tidak perlu kita pertanyakan. Naam. Tapi ketika kita berjauh dengan
non muslim bawahnya. Itu semua perlu jawaban Ustaz. Tempat itu sebagai siar Ustaz ya. Nah, memberikan contoh. Ya, yang saya ingin tanyakan Ustaz, kalau namanya sudah ditetapkan oleh dalam kita bahwa salat subuh itu 2 rakaat, 2 itu tidak perlu kita pertanyakan secara umum, tapi mereka yang non-muslim perlu jawaban itu Ustaz. Dan mana itu kenapa bisa seperti itu? Sama halnya dengan salat tarawih ini Ustaz. Naam. Ada 12 rakaat. Naam. Kira-kira kalau ada Ustaz itu apa hikmahnya atau apa sebabnya sehingga Nabi menetapkan sampai 12 rakaat? Artinya itu perlu kita ketahui. Kenapa bukan 20 rakaat? Yang kedua Ustaz, hikmah itu juga tadi kalau saya tidak salah tidak ada salat sunat sebelum zuhur dan salat sunat sebelum isya. Cuma 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat setelah asar. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Ya, mohon maaf. Ya. Jadi mengikuti pertanyaan itu saya ingin tanyakan juga apa hikmahnya itu semua? Apa asbabnya sehingga 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat setelah asar? Kenapa bukan 6? Naam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jikalau seandainya ada seorang muslim bertanya seperti itu, seperti apa? Sampaikan saja itulah ketentuan yang sudah ditentukan oleh agama kami melalui utusannya Allah Subhanahu wa taala, nabi kami yang mulia baginda Rasulullah Muhammad muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang secara terang-terangan meninggalkan salat fardu, maka sungguh ia menampakkan dirinya, dia sudah menampakkan kekafiran atas dirinya. Wal iyadzu billah. Kemudian yang terakhir, ini adalah merupakan syiar ya bagi kita. Kalau ada yang bertanya seperti tadi itu, kita sampaikan saja. Kemudian juga sekaligus ini memotivasi saudara-saudara kita yang tadinya dia enggan, malas-malasan, dia menjadi termotivasi untuk melakukan sholat-sholat sunnah ya. Terutama di bulan Ramadan, jangan sekali-sekali ditinggalkan. Mungkin barangkali itu yang bisa aku tangkap. Kalau ada yang tidak sempurna daripada jawaban ini, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya demikian. Barangkali ada lagi? Masih ada yang pertanyaan? Iya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masalah salat surat rawatib ini Ustaz. Iya. Salat rawatib ini yang sebelum maghrib ini. Iya. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa itu baik dan banyak pahalanya, tapi ada sebagian orang bahkan dari kalangan sendiri mengatakan bahwa itu juga. Kita pertanyakan yang mana sebenarnya yang berada. Jadi begini, tentang pelaksanaan sholat qabliyah maghrib setelah azan maghrib ya, itu baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang tidak pernah melakukan. Begitu azan maghrib, kan biasa kebiasaan kita terutama di Makassar ya, kita melaksanakan sholat sunnah ya. Setelah azan maghrib kan ada masjid, dikasih waktu 4 menit sampai 5 menit ya kan. Nah, yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan. Ini yang pertama dulu. Yang kedua, hadis itu ada yang namanya qauliyah, fi'liyah, takririyah. Nah, jadi satu ketika ada juga hadis Nabi yang mengatakan kullu baina adzanaini shalah. Kullu baina adzanaini shalah, hadis sahih ini 3 kali. Kullu baina adzanaini shalah, antara adzan dan iqamah ada salat. Antara adzan dan iqamah ada salat. Antara adzan dan iqamah ada salat. 3 kali Rasul mengulangi. Tapi ada ujungnya, liman syaa, bagi siapa yang mau melakukannya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, satu ketika setelah azan maghrib
sahabat ini melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Jadi di situ dalam hadis Muslim diceritakan, kunna nusalliya raq'ataini ba'da ghurubus syamsi wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yarana wa lam ya'murna wa lam yanhana. Kami ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaksanakan sholat sunnah setelah terbenamnya matahari. Berarti masuk maghrib, azan maghrib berkumandang. Karena ba'da ghurubu syamsi, terbenam matahari, masuk maghrib itu, maksudnya maghrib itu azan berkumandang. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan perbuatan sahabat ini melaksanakan sholat sunnah. Yarona walam ya'murna walam yanhana. Nabi diam dan tidak melarang, juga tidak memerintahkan. Berarti Nabi menyetujui perbuatan sahabat. Inilah yang dinamakan dengan takririyah. Nabi melihat langsung perbuatan sahabat, tapi beliau tidak melarang. Andai kata Nabi tidak senang dengan perbuatan sahabat, Nabi larang. Nah, ini yang menjadi rujukan kita, termasuk di Masjid Raya, di Masjid Al-Markas, dan banyak di beberapa masjid. Dan hikmahnya juga sangat besar. Ada orang baru azan maghrib, la ilaha illallah. Ada saudara kita baru datang, dia masih sempat buang air kecil dulu karena dikasih waktu 4 menit ya, masih sempat berwudu dulu, sehingga dia tidak menjadi makmum yang masbuk karena adanya tenggang waktu. Jadi manfaatnya, maslahatnya sangat bagus. Dan juga ada keterangan seperti itu karena sahabat melakukan meskipun Nabi tidak melakukan. Ini hadis takririyah. Jadi niatnya juga sama. Qabliyah juga namanya, karena sebelum maghrib. Sholli sunnatal maghribi raq'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Jika seandainya dijaharkan, tapi itu bukan niatnya, niat dalam hati ya. Kurang lebihnya demikian Pak. Jadi insya Allah. Jadi sangat membantu sekali ini setelah azan maghrib biasanya ada sholat sunnah. Sangat membantu kepada saudara-saudara kita. Daripada begini Pak, saya pernah di masjid singgah, tapi saya tidak sebutnya. Baru dibilang la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, baru parkir motor. Kapan doa azannya? Nah itu disunnahkan sekali setelah azan ada doa azan. Kalau perlu kasih lambat-lambatnya itu. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah ati Sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah. Kan enak menunggu orang. Tapi ada juga Pak. Tapi di Makassar belum kujumpai. Yang banyak ini dijumpai di Banjarmasin, di Martapura. Entahlah kalau di Jawa. Kebetulan saya kan orang Banjar, orang Martapura. Jadi mereka itu tidak melaksanakan sholat sunnah setelah azan maghrib, tapi dia agak panjang doanya. Itu seperti tadi itu. Setelah berdoa, lalu dia beristighfar. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambil azim. La yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambil azim. La yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambil azim. La yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Baru iqamah. Jadi ini juga membantu menunggu jamaah yang lagi berwudu, yang lagi buang air kecil. Tapi mereka kebanyakan tidak melaksanakan sholat sunnah setelah azan maghrib. Jadi begini, ada satu kejadian ya. Ini tamu orang luar ini, dia sholat di satu masjid. Itu di masjid setelah azan maghrib orang sholat sunnah banyak. Langsung saja iqamah. Tidak perlu ada sholat sunnah setelah azan maghrib, langsung saja iqamah. Pada orang luar ini, tamu ini, sota. Langsung sholat sunnah.
Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Memang benar, ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Langsung saja sunnah, langsung saja iqamah. Ada orang yang bijaksana. Mohon maaf, saudaraku, di masjid kita ini, ketika adzan maghrib selesai dikumandangkan, maka kita jamaah melaksanakan sholat sunnah. Jika seandainya saudaraku tidak ingin melakukannya, silahkan duduk, bersabar, menunggu saudaranya lagi melaksanakan sholat sunnah, yang insya Allah dengan kesabaran saudaraku menunggu, Allah akan memberikan pahala yang besar, sehingga dia agak tersentuh hatinya, langsung dia menyesal. Benar juga ya. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan kita memaksakan pemahaman kita, apalagi dia ada hujah, ada argumen. Itu di Masjid Raya, di Masjid Al-Markas, bukan orang-orang bodoh. Banyak para alim ulama dilakukan sholat sunnah setelah azan maghrib. Jadi jangan, ikut saja. Kalau kita mau tidak sholat sunnah, silakan berzikir saja. Apakah baca salawat sambil menunggu orang yang melaksanakan sholat sunnah. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Jika ada saudara-saudaraku yang ingin menunggu waktu surok ya, sholat isrok ya, bisa sambil baca-baca Quran dulu. Atau ada lagi? Ya, ada? Ya. Kalau tidak ada kita berdoa ya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada silakan. Ya silakan, boleh silakan. Ya. Makna afdhalus salat awal waktu. Apa itu? Afdhalus salat awal waktu. Oh, seutama sholat, makanya yang kita maksud ini. Kalau buka puasa kan langsung dikes pada saat azan. Iya. Langsung. Tapi kalau puasa kan sudah tentang waktu, Pak. Iya. Kalau misalnya asar itu tentang waktunya 3 jam, apakah 1 jam awal yang dimaksud awal waktu? Ataukah dikes di awal waktu banyak yang salah tafsir, Pak? Saya sudah paham maksud bertanya. Ya, jadi begini tentang waktu sholat yang kita maksud mungkin ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Jadi memang sebaik-baik amalan adalah sholat tepat pada waktunya. Akan tetapi dalam keadaan kita berpuasa ya, tentu kita berikan juga hak-hak kepada saudara kita, kesempatan untuk berbuka puasa dengan baik. Tidak mengapa. Nah sekarang sampailah waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita tahun ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berdoa, minum, makan apa semuanya. Yang muadzin juga dia sudah minum, enak perasaannya apa segala macam. Lalu dia azan, karena waktunya sampaikan azan. Iqomahnya yang diperlambat. Beri kesempatan ini saudara-saudara kita ini lagi buka puasa. Bahkan di Mekah, di Masjidil Haram itu sampai 12 menit, 15 menit baru iqomah. Ini demi menghormati saudara-saudara kita yang lagi menikmati hidangan buka puasa. Seperti itu. Jadi kita tidak dianggap melalaikan waktu-waktu sholat. Tetap kita ikut, waktu sholat sudah ditentukan. Tapi yang lebih keliru, mohon maaf ini ya, saya katakan keliru. Ini pasang iqomah, ini bagus. Ini cara. Tapi ini tidak bisa dijadikan patokan sebagai dalil. Yang bisa dijadikan patokan sebagai dalil ini, wal adzanu amlaku bil adzan. Ketika seorang sudah mengumandangkan azan, maka azan itu mutlak sepenuhnya miliknya, tidak boleh diganggu. Sedangkan untuk menentukan iqomah bukan seorang muadzin, bukan juga jamaah. Wal imamu amlaku bil iqomah, imamlah yang menentukan iqomah itu kapan dikumandangkan. Tidak boleh iqomah dikumandangkan kalau imam belum datang, belum ada. Tapi imam juga mengerti, ini sudah disepakati. Kalau habis azan waktunya sekian, imam juga mengerti. Akan tetapi meskipun tet bunyi, jangan bunyi iqomah kalau imam belum ada. Ini saking tingginya kedudukan dan kemuliaan seorang imam, dia memimpin sholat kita, dan jikala keliru cara memimpinnya,
Kita tidak berdosa, imam yang berdosa. Kelebihan imam, dia mendapatkan pahala sejumlah makmum dan tidak mengurangi sedikit pun pahala makmum yang ikut berjamaah dengannya. Hanya ini cara saja, karena kesepakatan supaya jangan terlambat, ada waktunya. Tapi itu bukan menjadi rujukan. Yang menjadi dalil adalah imam. Makanya di Mekah, perhatikan di Mekah tidak akan pernah ada iqamah dikumandangkan kecuali imamnya sudah datang. Coba kita perhatikan baik-baik. Kurang lebihnya barangkali demikian ya. Kalau ada hal-hal yang kurang tepat mohon dimaafkan ya. Kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan umur panjang, sehat walafiat, Allah melapangkan, meluaskan rezeki kita yang banyak, yang halal, yang barokah, dan semoga saum kita, tilawatil Quran kita, infak sedekah kita dan seluruh amaliyah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap diberikan sehat walafiat sehingga bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seandainya pelaksanaan ibadah puasa kita dan amaliyah Ramadan kita tidak sempurna, wa tammim taqsira ya Allah, sempurnakan ya Allah, sempurnakan ya Allah. Kita berdoa. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah. وتمم تقصيرنا يا رحمن وتمم تقصيرنا يا رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cheng Ho Goa.